di balik cerita, menghadirkan cerita di balik cerita. Klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo kawan cerita. Kali ini di balik cerita akan menghadirkan sebuah kisah tentang ulung gantung di desa Yuan. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama. Namaku Yuan, pemuda 18 tahun yang baru saja lulus sekolah menengah atas. Hidup di sebuah desa yang tidak terlalu jauh dari kota. Terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu wilayah yang banyak dikenal memiliki keindahan barisan pantai yang begitu menawan. Ya, demikianlah, pantai-pantai itulah yang menjadi daya tarik utama sekaligus pendapatan daerah terbesar di Gunung Kidul. Meskipun begitu, lingkunganku tidak tergolong wilayah pinggir pantai. Butuh kurang lebih setengah jam untuk menuju ke pantai. Ya, bisa dibilang rumahku ini di desa, tapi tidak desa-desa banget lah. Mayoritas orang-orang di sekitarku sudah berpikir lebih maju. Yang dulunya hanya lulus sekolah lalu menikah, kini sudah banyak yang berpikir untuk sekolah lebih dan lebih tinggi untuk memakmurkan kehidupan keluarga mereka. Sore itu, semburat senja mulai nampak dari depan rumahku. Suasananya cukup sepi, mengingat lokasi rumahku yang cukup dalam jalan raya. Hanya saut-sautan burung dan teriakan anak kecil bermain-main yang kudengar. Aku hanya duduk sendiri, tanpa aktivitas apapun. Lagi asiknya aku sendiri. Tiba-tiba saja, dari jauh sayup-sayup terdengar gemuruh suara orang-orang saling berteriak. Aku langsung bangun, mencari apa yang sedang terjadi. Aku berlari begitu saja karena yakin itu berasal dari arah pohon kedondong di lahan milik Pak Paiman. Dengan tergesa-gesa, sampailah aku di bawah pohon kedondong itu. Dan aku benar-benar kaget. Tidak tahu harus berekspresi seperti apa. Yang kulihat saat itu hanyalah ada Pak Bandi yang menggantung tepat di dahan pohon kedondong. Beberapa orang sudah mulai mendekat, namun semuanya nampak terkejut. Ya, sama sepertiku. Setelah semuanya puas dengan terkejutnya masing-masing, semuanya membereskan jenazah Pak Bandi. Kami membawa jenazah Pak Bandi ke rumahnya dan mengurus semuanya. Aku pun ikut serta. Pak Bandi memang hidup sebatang kara, dengan usia 60 tahun yang dipenuhi berbagai keluhan penyakit. Kondisi ekonominya yang bisa dibilang hampir tidak mampu, membuatnya hanya bisa membeli obat-obatan di warung yang tidak jelas apa sebenarnya yang diminum sesuai dengan kondisi tubuhnya. Semua orang meyakini bahwa fenomena yang terjadi pada Pak Bandi dipastikan karenanya tidak kuat lagi menahan hidupnya sendiri dengan berbagai keluh kesahnya. Namun ada satu orang yang nyeletuk saat proses pemindahan Pak Bandi itu.
gantung ini. Semalam aku lihat kok, ada pulung yang jatuh di rumahnya Pak Bandi. Duh, bisa bahaya ini kalau nanti berlanjut. Begitulah tutur Bu Inah yang merupakan tetangga dekat Pak Bandi. Singkat cerita, semuanya telah selesai. Pemakaman Pak Bandi sudah dilakukan hingga jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Namun semuanya berjalan tanpa ada kendala. Semua langsung diselesaikan mengingat memang tidak ada keluarga yang akan mengurusnya. Para warga pun tetap bersama-sama mengirimkan doa bersama. Hari berlalu, semua berjalan baik-baik saja. Namun, kami masih tetap kepo dengan pernyataan Bu Inah waktu itu. Apa benar meninggalnya Pak Bandi memang karena pulung gantung? Ya, pulung gantung. Masyarakat desaku meyakini adanya sebuah bentuk bola api yang bernama pulung gantung. Katanya, jika ada orang atau rumah yang dijatuhi bentuk bola api itu, maka dapat dipastikan hidupnya akan segera berakhir dengan cara gantung diri. Ada yang percaya, ada juga yang bodoh amat, sama sepertiku. Di tengah perdebatan antara benar pulung gantung atau bukan, tiba-tiba saja ada beberapa warga yang melihat penampakan Pak Bandi berbentuk pocong. Gosip semakin menyebar dari mulut ke mulut, hingga datang gosip baru bahwa di desa sebelah ada juga orang yang melihat adanya pulung gantung. Hal itu terjadi kurang lebih 3 hari setelah kematian Pak Bandi. Iya loh, bener. Kata tukang sayur tadi pagi. Di desa sebelah tadi malam ada yang melihat pulung gantung lagi. Itu loh di rumahnya Yutikem, yang orangnya stres sudah lama. Tutur Bu Inah yang mentransfer informasi dari tukang sayur tadi pagi. Aku sendiri yang tidak begitu meyakini adanya pulung gantung ini mulai bertanya-tanya. Masa iya Pak Bandi kemarin meninggal karena benar adanya pulung gantung? Tapi nyatanya Yutikem yang katanya rumahnya dijatuhi pulung gantung pun masih baik-baik saja di rumahnya. Aku semakin bodoh amat lah. Mungkin ini hanya pikiran orang-orang saja yang suka bikin gosip yang semakin heboh. Aku lalu melanjutkan pekerjaanku menyapu halaman dan mengabaikan Bu Inah tadi. Daripada memikirkan si pulung gantung itu, lebih baik nyapu saja daripada aku yang nanti dipukul sapu sama emakku. Baru juga dapat setengah halaman. Tiba-tiba Bu Inah yang dari tadi sudah berhenti menggosip masalah Yutikem, tiba-tiba lari sambil teriak-teriak ke rumahku. Ada apa lagi sih ini? Pikirku yang sebenarnya belum tenang dengan kerisauanku tadi. Anu Yuan, yu, itu, Kata Bu Inah terbata-bata memanggil namaku. Iya Bu, aku Yuan, gak usah Yuya Yuyu. Gimana, pelan-pelan aja. Jawabku mencoba santai. Bukan kamu Yuan, itu loh, Yutikem. Baru saja aku tadi dapat telepon dari Bu RT. Katanya Yutikem gantung diri di rumahnya. Bener, berarti kemarin ada yang lihat pulung gantung itu. Sama kayak Pak Bandi. Memang kan katanya kalau pulung gantung itu bisa diajak yang lain juga.
Baru beberapa hari Pak Bandi, terus ada penampakan pocong. Sekarang dia beneran ngajak Yutikem. Bener itu Pulung Gantung. Aku yang mendengar penuturan Bu Ina tidak bisa berkata-kata. Aku sibuk dengan pikiranku sendiri. Aku yang tidak percaya dengan mitos Pulung Gantung itu harus dihadapkan dengan kejadian nyata di depanku. Aku hanya bisa terdiam terpaku, antara yakin atau tidak. Apakah Pak Bandi dan Yutikem benar-benar korban Pulung Gantung, atau memang sudah menjadi takdir jalan hidupnya untuk berakhir dengan cara yang demikian? Entahlah, yang seperti ini aku tidak bisa memutuskan. Nah, kawan-kawan, itulah tadi kisah yang terjadi di Desa Yuan dengan sebuah misteri mengenai Pulung Gantung. Apakah kalian juga percaya dengan adanya Pulung Gantung? Dan bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Silahkan tulis opini kalian pada kolom komentar. Sebelum berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar dapat terus mengikuti kisah-kisah menarik dan informasi yang kami sajikan, karena di balik cerita masih ada cerita.